Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ardiansyah, NIM 040 2018 0253, kelas C1 Cybercrime. Izinkan saya membawakan tugas yang telah Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH berikan kepada saya. Yang pertama, apakah yang dimaksud illegal resource komputer? Kejahatan komputer dan siber. Kejahatan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone atau ruang siber. Bukan sebatas penyadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi. Namun, lebih pada penyusupan sistem komputer yang membanjiri network dengan trafik sehingga menyebabkan crash. Crash komputer adalah suatu keadaan di mana sebuah komputer atau program, baik aplikasi atau bagian dari suatu sistem operasi, berhenti. Umumnya yang terjadi adalah program tersebut akan menutup atau keluar setelah menghadapi kesalahan. Adapun aspek ilegal restore komputer ini, yang pertama memasukkan instruksi yang tidak sah, kedua perubahan data input, ketiga perusakan data, keempat komputer sebagai pembantu kejahatan, dan kelima akses tidak sah terhadap sistem komputer atau hacking. Adapun soal nomor 2 yaitu berdasarkan modusnya, kejahatan komputer dibagi atas internal crime dan external crime. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Yang pertama, internal crime, mengubah transaksi. Mengubah transaksi biasanya terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti anak-anak hacking yang disebut sebagai black hat, di mana mereka mengubah transaksi dengan mengambil suatu akun, kemudian dia men-CS suatu seller dan mengubah alamatnya seperti itu. Kedua, menghapus transaksi. Transaksi yang ada dikurangi dari yang sebenarnya. Dan ketiga, memasukkan transaksi tambahan. Dan keempat, mengubah transaksi penyesuaian, rekayasa laporan yang seolah-olah benar. Di sini di mana adanya kelakuan yang tidak disukai oleh pihak buyer atau suatu pembeli di suatu aplikasi Allshop, di mana transaksi penyesuaiannya itu rekayasa laporan seolah-olah benar. Jadi ketika dia melakukan transaksi, ternyata hal tersebut merupakan hal tidak ada kebenarannya. Jadi biasa orang terkena kasus penipuan oleh hal tersebut. Dan terakhir, memodifikasi software atau termasuk pula hardware. Sedangkan yang kedua, external crime. Yang pertama, joy computing. Yang kedua, hacking. Dan ketiga, the Trojan horse. Dan keempat, data leakage. Dan kelima, data didding. Dan yang keenam, the Forster data and communication. Dan terakhir, software privacy. Adapun soal nomor 3, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya? Yang pertama, pencurian password, peniruan atau pemalsuan dokumen, di mana hal tersebut sering dialami di kalangan kita, di keliling kita, keluarga kita, di mana Facebooknya telah di hacking, baik ketika dia memainkan game atau sedang lalai, sehingga akun mereka itu diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang kedua, penyadapan terhadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya perusahaan atau instansi lain. Yang ketiga, penyusupan sistem komputer, di mana ini biasanya terjadi suatu perkantoran, instansi, di mana sistem komputernya dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mengambil database yang kemungkinan besar menguntungkan pihak mereka. Selanjutnya, membanjiri network dengan trafik sehingga menyebabkan crash, perusakan situs, spamming, atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ke banyak alamat email. Terkadang hal tersebut itu
dilakukan untuk mendapatkan sebuah data dari suatu handphone, komputer. Ketika telah masuk dalam pengiriman pesan tersebut, terkadang hal tersebut hoax atau merupakan phishing yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik sebuah ATM, akun, dan sebagainya. Maksudnya saya ini ATM adalah bank, di mana dia bisa mendapatkan uang dari hal tersebut. Dan terakhir, penyebaran virus dan word. Hal tersebut ini dapat mengganggu seseorang dalam beraktivitas di dunia komputernya, baik komputer atau smartphone atau handphone. Dan selanjutnya, soal keempat, kemukakan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal komputer. Dari sini saya akan mengemukakan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal komputer, di mana biasa kita sering alami sebuah akun all-shop kita. Ketika kita melakukan transaksi, sebelumnya kita melakukan top up, memilih suatu top up transaksi dengan pembayaran top up tersebut. Namun ada hal-hal atau sebuah anak hacking yang melakukan phishing untuk mendapatkan akun tersebut. Kemudian hal tersebut terjadi tidak tersengaja, akun kita termasuk dalamnya, sehingga pelaku memasuki akun kita, kemudian melihat saldo kita, ternyata ada saldonya. Kemudian saldo tersebut dia kuras, entah dia cairkan atau melakukan transaksi, lalu mengirimkan ke alamatnya. Hal tersebut melakukan suatu kejahatan, di mana pihak-pihak tersebut melakukan kejahatan dengan mengambil akun, kedua melakukan transaksi dengan saldo kita, dan tersebut bukan saldo mereka, dan itu sangat-sangat fatal. Sekian, terima kasih.